Ini teman-teman lihat. Oke. Di sini ada deadline, ini batas waktunya ya. Jadi ini akan kita copy paste yang ini teman-teman. Kita copy paste, ini adalah kode tenggat waktunya teman-teman ya. Kita copy paste, salin. Kita pause dulu. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan juga share video ini. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa follow Twitter Raja Update untuk mendapatkan informasi terbaru dari dunia kripto. Karena setiap konten di channel YouTube Raja Update tidak semua konten atau tidak semua informasi itu saya masukkan di channel YouTube Raja Update. Jadi seperti ini ada informasi paus Shiba membeli senilai 421 miliar. Jadi saya sering nge-tweet untuk informasi terbaru di dunia kripto. Oke, next. Channel. Sebelum saya mulai video ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita langsung saja ke updatean dari roadmap versi 2 BitGet. Di sini ada Here What's Coming, Web3 Geo Data Map, data map seperti itu ya. Web3 Oracle ya. Terus selanjutnya Decentralized Marketplace, Pybreeze ya. Di sini ada kuartal 3 2022 ke kuartal 4 2024. Jadi ini jangka panjang teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin cepat kaya jangan masuk di sini ya, di Breeze ini ya. Terus ini ada Decentralized VPN, Decentralized Freelance Market. Ya, itulah teman-teman ya. Sekilas untuk roadmap versi 2-nya karena masih belum terrealisasi ya. Jadi kurang jelas untuk keseluruhan apa isinya seperti itu ya. Sekilas aja ini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa untuk memasukkan Breeze Chain Mainnet di MetaMask teman-teman. Di sini untuk URL-nya http mainnet rpc.breezescan.com. Di sini chain ID-nya 32520, simbolnya Breeze. Masukkan ya teman-teman, ini sesuai dengan kolom-kolomnya. Jadi nanti akan ada jaringan BRC20 di MetaMask teman-teman, seperti itu. Dan di sini Breeze blockchain sekarang terintegrasi di Central Exchange. Anda dapat dengan mudah membeli Breeze asli tanpa biaya apapun di Bbox 365. CryptoSpace sekarang dapat mengadopsi awal BRC20 dengan menambahkan Breeze Mainnet di MetaMask ya. Seperti tadi teman-teman bisa masukkan sesuai kolom-kolomnya seperti itu. Dan di sini numpang lewat juga, ini ada Whales atau paus Shiba membeli paus ETH membeli SHIB ya. Karena SHIB saya sangat yakin gitu. Untuk SHIB ini spesial kalau menurut saya teman-teman ya. Meskipun dia sudah pernah naik Rp1, tapi projectnya dan juga ditandai dengan banyaknya whales yang masuk gila-gilaan. Itu pertanda ada sesuatu di dalam Shiba teman-teman kalau menurut saya ya. Di sini juga bisa beli Breeze di guardian.com ya. Guardian ini semacam ya, saya nggak ada visa gitu ya. Jadi bisa pakai US dollar seperti itu teman-teman ya. Oke, sekilas. Oke teman-teman, kita mampir sebentar di BSC Scan untuk melihat holdernya. Ini juga menambah ya, meskipun harga mengalami penurunan. Sekarang untuk holdernya adalah 127.000 lebih ya teman-teman. Jadi meskipun mengalami penurunan tapi banyak yang beli seperti itu. Peminatnya cukup banyak juga. Oke, next. Oke teman-teman, sekilas ya. Di sini karena Breeze mengalami penurunan, di sini saya melakukan root check ya. Jadi di sini saya periksa tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau tarik LP seperti itu ya teman-teman ya. Karena kan sangat penting kita ngecek di sini ya. Itu aman-aman saja seperti itu. Terus kita cek di sini. Pause dulu. Oke, di sini
saya sudah ngecek ya, tapi belum ketemu teman-teman apa namanya untuk likuiditas yang dikunci seperti itu. Tapi saya yakin kalau di Brace ini likuiditasnya ada beberapa yang dikunci teman-teman. Karena saya memiliki perbandingan teman-teman ya, token yang mirip-mirip atau token namanya sama ya, token yang sama tapi beda seperti itu teman-teman ya. Yang satu Bittrex asli, yang satu Bitget scam seperti itu teman-teman ya, yang rawan untuk rug pull dan sering banget tarik LP. Nanti saya kasih tahu ya, dan saya ceritakan ada cerita yang memberikan saya sedikit ilmu gitu ya. Oke. Untuk ini saya cek ya, karena di sini likuiditasnya kan juga banyak ya teman-teman ya. Jadi saya coba satu persatu saya tracking gitu, masih belum ketemu mana yang dikunci ya. Dan saya mau cerita sedikit ya. Tadi itu saya coba cari-cari ya, cek untuk apakah ada likuiditas yang ditarik gitu ya untuk Bittrex gitu ya. Ternyata saya waktu cari di Pocoin yang pertama di sini teman-teman, ini saya menemukan, saya kan cuma ketik Bitget gitu ya, harusnya kan ini yang palsu teman-teman, ini yang palsu gitu. Saya nyasar ke yang palsu karena saya ceroboh juga, nggak memasukkan alamat kontrak yang ada di CoinMarketCap. Saya asal ketik nama gitu, ternyata ada yang versi scam kalau menurut saya, versi yang abal-abal gitu teman-teman ya, dan harganya pun juga lebih mahal gitu. Dan saya nggak cek harganya, sekilas gitu kok, loh kok ini ada tulisan merah gitu ya teman-teman. Oh sorry, di sini kok ada tulisan merah gitu. Dan sempat saya melakukan apa namanya, melontarkan pertanyaan di grup Telegram teman-teman. Terus akhirnya saya dibilang food gitu ya bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya saya ditendang. Itu suatu keputusan, waduh ya, keputusan gini, meskipun saya ditendang di grup ya, dari grup Bitget ya, itu sesuatu yang bagus banget kalau menurut saya nggak masalah ditendang, tapi itu sesuatu contoh sebenarnya ya, ini developer tegas banget gitu. Padahal saya itu melontarkan pertanyaan gitu teman-teman, yang ya emang sih karena pertanyaannya nggak sesuai, saya nyasar ke apa namanya, token Bitget atau Brace yang salah gitu. Karena ini banyak likuiditas yang ditarik gitu teman-teman, saya juga ceroboh gitu. Jadi ketika saya pertanyakan kenapa kok LP ditarik dan untuk kebutuhan apa, bla 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 seperti itu ya. Jadi akhirnya saya tanya gitu dan saya ditendang dari grup. Nggak masalah, dan itu suatu contoh dev yang sangat tegas teman-teman ya. Ada yang ngevote langsung tendang. Saya yakin untuk si Brace ini ke depan akan semakin maju ya, dari progresnya, projectnya juga jelas gitu ya teman-teman, dan luar biasa, satu-satunya blockchain yang termurah gitu teman-teman ya, cepat juga untuk kecepatannya luar biasa. Ini adalah contoh untuk Brace yang scam duplikat yang palsu teman-teman ya. Terus kalau kita cek di sini ya, di sini ada likuiditasnya, kita cek di sini teman-teman, kita klik untuk likuiditas dari di sini. Kita pause dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah masuk di LP untuk Bitget atau Brace yang palsu ya. Jadi duplikat Brace yang palsu ini untuk likuiditasnya ini menggunakan token kue atau cake di sini ya teman-teman. Menggunakan token cake ya. Oke. Dan totalnya 1 juta lebih lah token cake-nya ya. Terus di sini ini untuk likuiditasnya ini tidak terkunci teman-teman ya. Ini tidak terkunci sama sekali, 99% tidak terkunci, dan di bawah ini juga tidak terkunci. Ditandai tidak ada simbol kayak kontrak sini ya biasanya ya. Terus kalau kita tracking, coba kita pause dulu. Ini sudah saya tracking teman-teman di sini. Ini ada hapus likuiditas, lihat berapa ini, 352.000 ya Brace. Di sini ada oke untuk masuk, tambahkan di likuiditas ini teman-teman ya. Coba kita tracking di sini teman-teman, kita tracking di sini ya. Oke. Maaf batuk. Oke teman-teman, saya sudah tracking di sini ya. Kita coba klik dekode input data teman-teman, nanti akan keluar kode harusnya. Oke, ini sudah keluar kode. Di sini teman-teman lihat. Oke. Di sini ada deadline, ini batas waktunya ya. Jadi ini akan kita copy paste yang ini teman-teman. Kita copy paste, ini adalah kode.
tenggat waktunya teman-teman ya. Kita copy paste, salin, kita pause dulu. Oke, setelah kita tadi sudah copy paste ya, di sini kita masuk ke epochconverter.com dan kita pastekan di sini teman-teman. Kita tempelkan. Setelah itu tekan timestamp to human date ya. Oke. Di sini tampil 15 hari yang lalu ya. Relatif seperti itu. Jadi mereka sesukanya teman-teman untuk ambil istilahnya itu buka kunci gitu ya. Tarik LP sesuka, karena ini dikunci sudah dibuka, kuncinya itu sudah dibuka 15 hari yang lalu gitu. Jadi mereka sesuka hati untuk ambil LP likuiditasnya. Jadi mereka bisa memainkan naik turunnya market ya teman-teman. Ketika dia naik, dia beli sendiri. Itu hanya untuk mempermainkan market gitu ya. Terus ketika orang yang salah kontrak gitu, wah naik. Ketika mereka mau beli FOMO gitu ya, FOMO pengen beli terus, nambah terus gitu. Maka ketika sudah mencapai target, si brace scam ini atau brace yang palsu ini akan bisa sedalam-dalamnya gitu teman-teman ya. Ini sesuatu yang saya dapat dari pengalaman unik saya gitu ya, ketika salah masuk di brace palsu ya, atau brace scam teman-teman. Bahaya, ingat teman-teman, jangan sampai salah masuk di brace yang palsu ya. Jadi ketika teman-teman mau ambil kontraknya itu diwajibkan ya teman-teman ambil kontrak yang ada di CoinMarketCap gitu ya, atau ya di CoinMarketCap situ ya, lebih aman seperti itu. Oke. Dan apa perbandingannya gitu ya teman-teman. Oke, kita pause dulu. Oke, sebelum kita masuk ke brace yang asli ya, kita ke brace yang palsu dulu ya teman-teman ya. Kita masuk ke brace yang palsu ini naik loh teman-teman. Ini adalah pancingan teman-teman. Kalau ada orang masalah kontrak gitu, bahaya ini teman-teman, bisa sedalam-dalamnya ya. Dan di sini ya kita coba cek untuk pemeriksa dompet developernya di sini teman-teman ya. Oke, kita cek dulu. Kita pause biar nggak lemot. Oke, masih loading ya teman-teman. Bentar. Oke teman-teman, kita sudah ya, ini loadingnya sudah selesai. Ini adalah token brace palsu atau scam ya. Ini adalah duplikat dari developer penipu teman-teman ya. Di sini sudah menarik likuiditas. Ini sudah berapa ditarik? 24%. Remove LP. Berapa kali kita hitung teman-teman ya? 1, terus ini ke bawah terus. Banyak kok teman-teman ya. Kalau ke bawah terus cek. Oke. Lemot teman-teman ya, tenggelam. Ini banyak banget tadi, kayak yang kalau kita tracking tadi banyak itu yang ditarik untuk likuiditas dari brace yang palsu. Ini 2. Sudah 2. Coba kita, masih lemot ya. Oke, ini 3 teman-teman ya. 3, 4, terus masih banyak teman-teman. Ini masih lemot. Sudah ya, saya tunjukkan 4 aja. Banyak sebenarnya. Oke, kita pause dulu. Dan sekarang kita beralih ke BitGet atau brace yang asli ya, developer tercinta ya teman-teman. Ini adalah BitGet dari developer yang kita sayangi ya, token kita semua. Oke, ini adalah brace, token brace ya, mana enggak, ini masih lemot teman-teman ya. Oke, kalau kita cek langsung aja ya. Ini brace ya, sudah kelihatan ya teman-teman. Kalau ini memang token brace, di sini kelihatan banget ya. Jadi nggak usah nunggu kalau di atas itu juga brace gitu ya. Sudah jelas kalau ini juga token brace ya. Kita scroll ke bawah. Di sini nggak ada yang namanya tarik LP teman-teman. Coba teman-teman cek sendirilah gitu ya. Di sini nggak ada. Tadi di kolom pertama itu ya, sudah ada tarik LP yang BitGet palsu gitu ya. Sudah ada tarik LP, remove LP itu. Di sini nggak ada. Malah justru di sini beli gitu ya. Terus send to wallet seperti itu. Oke, terus ketika saya di sini coba saya back dulu ya. Terus teman-teman, di sini perbedaannya ketika ya, saya yakinnya lagi ya. Karena ketika saya kalau tracking satu persatu di sini ya, mencari satu persatu capek teman-teman, karena likuiditasnya tuh banyak banget.
di sini kalau kita cek holder di sini nanti ada dompet gitu ya. Ada CoinCake, BUSD, BNB ya, LP. Ini semua LP teman-teman, tapi kita nggak tahu mana yang dikunci gitu teman-teman ya. Nggak mungkin dikunci 100% teman-teman, karena pasti developer juga butuh ya. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, di sini tidak ada ketika suatu token ya. Saya menyimpulkan tadi, saya bandingkan dengan Brace palsu tadi. Ketika suatu token di PooCoin ya, di sini kalau suatu token atau koin tidak dikunci sama sekali untuk likuiditasnya, itu pasti ada peringatan merah tadi ya, seperti tadi. Kalau 99% itu tidak dikunci seperti itu, jadi sangat beresiko. Nah, di sini saya yakin kalau si Brace ini entah berapa BNB saya nggak tahu untuk lebih jelasnya. Yang jelas untuk Brace ini untuk tokennya ada yang dikunci, tapi nggak tahu juga berapa tahun gitu ya. Pasti itu dikunci teman-teman, oke, karena tidak ada peringatan. Itu yang kedua kesimpulan saya. Terus selanjutnya kalau kita tracking ya teman-teman ya, coba kita tracking di yang LP Kick ya, jadi likuiditas di PancakeSwap ya. Di sini kita klik, kita pause dulu biar nggak lemot. Oke, sorry, ini tadi yang klik paling bawah, sorry, likuiditasnya kecil banget, jadi nggak jadi ya di sini ya. Kita yang paling atas saja ya. Oke, yang paling atas ini, LP Brace atau BNB Holding ya. Kita klik. Oke, biar nggak lemot dan nggak terlalu lama, kita pause dulu. Oke, kita sudah masuk di likuiditas dari si Brace yang asli ya teman-teman. Ini likuiditas dari Brace yang asli. Ini likuiditas Pancake juga ya. Oke, sorry lemot. Dan di sini perbedaannya teman-teman, kalau yang di Brace yang palsu tadi ya, bentar, sorry, oke lemot ya, sorry ya. Kalau yang di Brace yang palsu tadi nggak ada ya. Tadi 99% ini tidak terkunci karena juga tidak ada kontrak di sini teman-teman. Jadi mereka sesuka hati untuk mengambil maupun memasukkan dana suntikan di di LP-nya seperti itu, karena emang nggak terkunci. Mereka sesuka hati menarik maupun memasukkan dana gitu ya teman-teman ya. Jadi naiknya harga itu diatur oleh mereka. Ketika banyak orang terpancing FOMO dan mereka sudah mencapai target ya, mereka lari kabur gitu teman-teman ya. Ini adalah pelajaran sangat penting teman-teman, dan saya yakin ini entah 98% ini dikunci, bisa jadi karena ada kontrak di sini teman-teman. Tapi nggak selalu benar ya teman-teman, kadang juga ada simbol kontraknya tapi nggak dikunci. Dan kita coba kita tracking ya. Kalau yang di Brace yang tadi itu terlihat jelas, kita tracking di sini, kita tracking di sini ya, itu tadi terdapat banyak banget ya tarik LP gitu. Kalau kita tracking yang di Brace yang asli ini, coba ya. Oke, kita tracking dulu, udah loading, biar nggak terlalu lama saya pause dulu. Dan di sini terlihat jelas teman-teman, tidak ada alamat ya di sini yang tertuliskan yang tertuliskan remove LP gitu. Kalau yang tadi di Brace yang palsu ya, yang duplikat gitu ya, yang scam, itu terlihat banyak transaksi yang bertuliskan remove LP. Dan kalau kita tracking di sini teman-teman, coba kita tracking di sini, oke. Di sini kita tracking di sini ya, untuk cek apakah ada kode ya, kode tanggal berapa lama untuk dikunci likuiditasnya gitu ya teman-teman. Oke, kita klik to see more. Lemot ya teman-teman, sorry. Oke, bentar. Oke, sudah. Dan kita klik dekode input data. Oke. Dan di sini hasilnya nggak ada teman-teman. Jadi ini bisa jadi tidak terkunci gitu, bisa jadi ya teman-teman. Tapi saya tidak selalu benar teman-teman, bisa saja meleset karena cukup rumit untuk mendeteksi suatu token terkunci atau tidak. Beda kayak yang tadi ya, untuk di Brace scam atau duplikat dari Brace atau Bitget yang tadi, itu jelas-jelas beberapa kali remove LP dan ada kode yang keluar ketika kita
tekan dekode data input, itu terlihat jelas ya, ada deadline-nya, masa waktunya ya. Itu 15 hari yang lalu itu sudah dibuka kuncinya. Jadi emang benar-benar nggak dikunci gitu, karena nggak ada kontraknya juga gitu ya, nggak ada simbol kontraknya. Jadi mereka hanya sekedar memainkan ya, tarik LP dan suntikan dana, tarik LP, jadi memainkan harga. Ketika banyak yang FOMO ya mereka akan kabur gitu, banyak yang ketipu para investornya gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulan besarnya ya teman-teman ya, saya yakin kalau si Bitget ini adalah token yang jelas dan memang projectnya juga bagus dan mereka juga serius gitu ya. Terus LP mereka juga dikunci teman-teman gitu. Jadi saya semakin yakin untuk di Bitget ini ya, Bitget Brass ini ya. Jadi teman-teman juga jangan sembrono juga ya ketika mau cari Brass gitu, mau ambil kontrak, smart kontraknya itu lebih baik ambil di CoinMarketCap ya gitu ya. Jadi biar nggak nyasar ke duplikat dari Bitget yang palsu atau yang scam gitu teman-teman. Mungkin itu saja ya tutorial kali ini. Jadi teman-teman jangan takut ketika ada penurunan, ini adalah diskon teman-teman. Kalau menurut saya ini adalah diskon. Ini waktunya beli, waktunya kulaan. Pedagang itu waktunya kulaan, harga turun ya waktunya kita beli gitu. Ketika harga naik ya kita jual gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya. Jangan lupa sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya, juga share juga video ini agar banyak orang yang tahu potensi di token atau koin Brass ini. Oke, mungkin saya ingin menaikkan algoritma untuk video ini. Jika video ini tembus 1000 like ya dan 500 komen, saya akan membagikan untuk 2 orang masing-masing Rp50.000 ya. Nanti akan saya undi ketika sudah tercapai 1000 like dan juga 500 komentar seperti itu. Dan nanti ketika berkomentar harus bahas Brass ya teman-teman, menurut pendapat teman-teman apa gitu. Terus cantumkan Twitter ya, Twitter teman-teman, agar saya bisa DM gitu ya, untuk ketika teman-teman mendapatkan giveaway dadakan ini ya. Sebenarnya nggak niat untuk membuat giveaway ya teman-teman, tapi ini hanya ingin membantu developernya agar banyak orang tahu melalui video saya, agar algoritmanya juga naik gitu ketika banyak yang berkomentar seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi ketika tembus 1000 like dan juga 500 komentar, dan ketika teman-teman berkomentar jangan lupa tinggalkan Twitter teman-teman gitu, agar saya ketika teman-teman adalah orang yang beruntung mendapatkan 50.000 untuk 2 orang pemenang ya, masing-masing 50.000, biar saya mudah untuk menghubungi gitu ya. Nanti akan saya kirim lewat Dana gitu. Nanti akan saya hubungi di Twitter teman-teman yang beruntung gitu ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.